dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Udah menjelang liburan ya. Udah tanggal 7 Desember. Kita UAS tanggal berapa ya? 20 ya Pak kalau nggak salah. Tanggal 20. Oh, berarti 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi materi kita Iya, Pak. tinggal satu lagi ini. Berarti minggu depan mungkin asinkronus saja ya. Jadi nanti kalian kerjakan soal latihan aja untuk persiapan UAS. Nanti saya kasih bahannya ya. Soalnya nomor berapa aja untuk kalian latihan. Nanti dikumpulkan di reguler Ribu 4. Minggu kemarin kita sudah bahas, kalau nggak salah, inventory costing ya berarti ya. Inventory costing. Nah, hari ini kita akan membahas materi judulnya inventory management. Kalau kemarin costing, kalau sekarang inventory management. Dalam inventory costing kemarin ada berapa metode untuk menghitung inventory? Ada 3, Pak. 3 apa aja? Absorption costing, variable costing, sama throughput costing. Nah, nama lain absorption costing apa? Full costing. Nah, jangan ini ya, jangan lupa nanti ada orang menyebut full costing. Kalian udah tahu absorption costing itu maksudnya ya. Nah, saya bikin absen dulu ini. Nah, sudah. Tapi di sini absennya cuma sampai 16 ya. Jadi kalau minggu depan masuk, jadi pertemuan ke-16 nanti UAS-nya nggak ada absen. Atau minggu depannya minggu tenang apa gimana Pak? Gini, jadi mungkin saya kasih tugas saja berarti ya. Saya kasih tugas, jadi minggu depan nggak usah absen. Saya kasih tugas untuk nanti dikumpulkan pas UAS saja ya. Jadi agak banyak tugasnya buat kalian belajar. Dikumpulkannya nanti pas UAS atau sebelum UAS lah biar nggak terlalu mengganggu ya. Kan UAS kalian fokus ke ini ya, fokus ke ngisi ini ya, ngisi jawaban. Ya mungkin sehari sebelum UAS lah udah bisa dikumpulkan. Jadi kalian ambil belajar sambil ngerjain tugas bisa lebih bagus, mudah-mudahan nanti UAS-nya. Masih satu absen lagi. Gitu ya. Kemarin kita jadi sudah belajar mengenai inventory costing, ada 3 metode, full costing, variable costing, throughput costing. Nah, kemudian juga ada capacity analysis ya, analisis kapasitas ya. Jadi kalau kita lihat perbedaan antara full costing, variable costing, dan throughput costing itu ada pada inventoriable cost-nya ya. Kalian harus mengerti apa itu inventoriable cost. Kalau sudah
benar-benar paham ya. Inventoriable cost adalah biaya yang diakui sebagai inventory. Jadi kan prosesnya itu, biaya itu kalau kita akui sebagai inventory, maka dicatat di akun inventory. Ya, jadi kalau jadi jenis biaya itu tergantung pada apa kita mencatat biaya itu, apakah dia jadi gini kira-kira kita akan mencatat dalam sistem akuntansi suatu biaya itu tergantung pada akunnya, rekeningnya. Jadi misalkan gini, kalian ada makan-makan gitu ya, makan-makan di kantor atau makan-makan di jalan, ya makan jalan. Nah, kalian mencatat biaya makan itu sebagai apa? Mencatat biaya makan itu tergantung pada rekening yang ada di sistem akuntansi. Jadi biaya makan itu bisa menjadi biaya utilitas, ya, bisa masuk ke biaya utilitas. Kalau memang kebijakan akuntansinya bahwa biaya utilitas itu termasuk di dalamnya adalah makan-makan yang seperti apa misalnya, ya. Bisa juga masuk dalam biaya biaya tenaga kerja, misalnya gitu ya. Kalau misalnya kebijakan akuntansi di perusahaan itu menyatakan bahwa biaya makan pegawai masuk biaya beban tenaga kerja untuk makan pegawai. Bisa juga biaya makan itu masuk dalam biaya, misalnya biaya overhead misalnya. Jadi sama-sama biaya makan, sama biaya konsumsi. Tapi ketika mencatat di dalam sistem akuntansi tergantung pada kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi salah satunya menentukan apa? COA. COA itu apa? Singkatan apa COA? Chart of account, ya. Chart of account. Kode apa? Daftar rekening. Ada akun apa aja dan kebijakan akuntansinya. Ya. Begitu juga biaya listrik. Biaya listrik itu bisa dicatat sebagai biaya marketing. Kalau kebijakan akuntansi, listrik itu kebijakan akuntansi perusahaan itu ya. Listrik untuk kantor itu masuk biaya pemasaran. Itu ya. Jadi tidak selalu biaya itu dicatat sesuai dengan sesuai dengan pengeluarannya, tujuan pengeluarannya, gitu ya. Jadi tergantung pada kebijakan akuntansi. Sampai sini paham? Jadi kita mencatat satu biaya, mencatat apa, itu nanti tergantung pada tergantung pada kebijakan akuntansi. Jadi misalkan biaya makan untuk orang yang ngangkut barang misalnya gitu, mungkin dia bisa masuk ke biaya transportasi. Dimasukin dalam biaya transportasi, salah satunya biaya makan untuk kurirnya atau untuk yang nganter, untuk sopirnya. Itu masuk biaya transportasi. Bahkan mungkin biaya transportasi itu bisa jadi kebijakan perusahaan mengatakan bahwa biaya transportasi untuk mengangkat bahan baku itu masuk dalam biaya persediaan. Berarti ya, jadi sama-sama biaya makan, ya, tapi nanti dicatatnya di mana itu tergantung pada kebijakan akuntansi.
Biaya baju gitu juga, beliin baju buat karyawan, masuk kemana ini? Ya, perlengkapan gitu juga. Beli tisu misalnya, masukin kemana biayanya ini? Masuk ke rekening mana ini? Beli tisu, beli sabun ya, buat di kantor, masuknya kemana? Jadi ya, jadi kalian harus ngerti bahwa pencatatan satu biaya itu tergantung pada kebijakan akuntansi. Biaya gaji tenaga kerja juga beda-beda. Ada yang nyatetnya sebagai biaya gaji, ada yang nyatetnya nanti sebagai biaya marketing kalau karyawan marketing. Ada nanti yang mencatatnya sebagai inventory untuk karyawan yang di pabrik. Ya. Di pabrik kita bayar gaji pegawai itu, dicatatnya sebagai inventory, sebagai persediaan. Paham nggak? Kalau tolong kasih feedback, kasih tahu saya kamu udah ngerti apa belum? Paham, Pak. Paham ya. Nah, kalau udah paham baru saya jelaskan lagi bahwa kebijakan akuntansi ya ini yang umum yang berlaku untuk semua. Ya, biaya itu dibagi secara garis besar jadi dua, yaitu biaya yang bisa dicatat sebagai inventory atau inventoriable cost dan biaya yang tidak bisa dicatat sebagai inventory atau non-inventoriable. Jadi ada yang bisa dicatat sebagai inventory, ada yang tidak bisa dicatat sebagai inventory. Nah, biaya apa saja yang masuk dalam yang bisa dicatat sebagai inventory? Kalau untuk laporan keuangan itu diatur dalam namanya standar akuntansi keuangan, bahwa yang masuk dalam kategori biaya inventory adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan inventory tersebut. Atau istilahnya tadi inventoriable cost adalah product cost atau production cost. Biaya-biaya produksi atau biaya-biaya produk itu inventory yang dicatat. Production cost, biaya produksi kan terdiri dari macam-macam. Ada direct material, direct labor, overhead. Secara umum golongannya atau pembagiannya seperti itu. Ada tiga. Oh ada ya, ada juga yang membaginya jadi dua ya. Direct material dan conversion cost, ya kan? Ada dua jenis. Nah, ya. Jadi di dalamnya juga sama. Kalau kita lihat dari perilakunya, itu ada biaya produksi yang sifatnya variabel, ada biaya produksi yang sifatnya tetap. Nah, semua biaya produksi menurut standar akuntansi keuangan untuk laporan keuangan itu adalah inventoriable cost. Ya. Jadi jadi istilahnya standar akuntansi keuangan mengatakan bahwa biaya inventory itu harus dicatat dengan menggunakan metode full costing. Ya, jadi standar akuntansi keuangan itu mengatakan bahwa inventory persediaan ya itu nilainya itu menggunakan metode absorption atau full costing untuk laporan eksternal. Ya. Karena standar akuntansi keuangan ngatur akuntansi untuk external reporting, untuk pelaporan pihak eksternal. Kalau yang internal nggak diatur. Ya. Nah, kebijakan internal itu nanti ada tujuannya apa, makanya kemarin kita belajar bahwa inventory costing itu
ada beberapa metode. Ya, bisa diakui semuanya, semua biaya produksi diakui sebagai inventory, itu namanya full costing. Atau hanya biaya produksi yang sifatnya variabel saja yang diakui sebagai inventory, ya. Itu namanya variable costing. Ada juga bisa juga kita tentukan kebijakan secara internal bahwa nilai inventory hanya bahan bakunya saja. Yang inventoriable hanya bahan bakunya saja. Selain bahan baku tidak inventoriable. Ya, kalau beban tidak inventoriable, nggak masuk inventory, berarti catatnya sebagai apa? Ya, kan maksudnya ke expense. Ya. Jadi begitu ya metode costing. Nah, hari ini kita akan bahas inventory management. Bagaimana kita memanage inventory. Jadi fokusnya beda. Kalau kemarin itu kita banyak bicara mengenai bagaimana menghitung inventory dan aspek-aspek yang lainnya, aspek perilaku manajer. Manajernya jadi kayak gimana kalau di nilai kinerjanya menggunakan full costing itu kayak gimana, kalau variable costing kayak gimana, kalau throughput costing kayak gimana. Karena kita tahu ya, berbeda metode costing tadi akan menghasilkan laba atau rugi yang berbeda. Kemarin sudah mengilustrasikan itu ya. Nah, sekarang ini kita bahas inventory management. Bagaimana kita manage inventory supaya efisien untuk bisnis. Ya, kalau kemarin kan yang kalau dinilai kinerjanya menggunakan full costing, perilaku manajer cenderung nggak efisien ya. Ingin labanya naik, maka produksinya banyakin gitu ya. Nah, harusnya inventory management kayak gimana? Apakah harus banyak-banyak apa terlalu sedikit? Kita bahas ya. Oke. Sudah tampil belum ya? Salah. Belum ya? Belum Pak, belum muncul. Okay, inventory management includes planning, coordinating, and controlling activities related to the flow of inventory into, through, and out of organization. Jadi manajemen persediaan itu dari sejak perencanaan. Jadi kalau mau efisien, kita harus melakukan penghematan itu dari sejak perencanaan. Perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian yang terkait dengan inventory masuk, inventory diproses, maupun inventory yang keluar. Ya. Nah, manajemen itu kan ada aktivitas-aktivitas tuh ya, kita beli, kita masukin, kita simpan, dan sampai kita pakai, kemudian kita antar gitu ya. Nah, ada biaya yang harus kita manage terkait dengan inventory. Ya, biaya-biaya terkait inventory yang harus kita manage di sini ada 6 ya, 6 kategori. Purchasing, biaya membeli, ordering, biaya memesan, carrying, biaya menyimpan, stock out cost, biaya kekurangan, kehabisan stok. Kelima, quality cost, biaya kualitas. 6, shrinkage cost, biaya shrinkage? Shrinkage. Biaya penyusutan, Pak. Apa? Menyusut apa ya? Ya, mungkin lebih tepatnya apa ya? Penurunan nilai. Ya, penurunan nilai inventory. Jadi kira-kira gini, inventory yang expired-nya
apa namanya sebentar lagi ya mau expire atau bahkan kalau sudah expire kan nilainya beda. Kalau expire mungkin udah nilainya udah minus kali ya. Kalau inventory yang apa namanya sudah expire, udah habis. Atau misalnya menyusut itu bisa juga secara kuantitas ya. Kalau satu barang disimpan lama-lama jadi kempes misalnya gitu ya, atau menguap. Kalau sifatnya cair bisa jadi menguap. Ya, itu shrinkage namanya. Nah, kita harus memanage itu ya. Nah, ini penjelasan mengenai purchasing cost, ordering cost, carrying cost, stock out cost, cost of quality, shrinkage-nya. Oh, bisa juga menyusutnya karena hilang. From theft by outsider ya, hilang. Nah, jadi ini shrinkage cost itu adalah perbedaan antara nilai yang tercatat di buku dengan yang ada di fisik. Jadi kalau di catatan sih masih ada 1000 kilo. Kalau yang ada di gudang cuma ada 950 kilo, berarti yang 50 kilonya hilang atau menyusut ya. Nah, itu disebutnya shrinkage. Ya. Nah, ini terkait dengan ini nih, purchasing cost, ordering cost, carrying cost, ya. Nah, ini ada satu teknik yang disebut dengan EOQ, Economic Order Quantity. Ya, yaitu keputusan mengenai berapa kuantitas yang harus ada, yang harus dibeli, ya, kuantitas yang harus dibeli supaya ekonomis, ya, supaya biaya yang tadi saya sampaikan itu kecil, supaya biayanya itu minimum buat perusahaan. Jadi disebut dengan EOQ. There's a model that calculates the optimal quantity of inventory to order under given set of assumption. Ya, asumsinya, jadi rumus EOQ itu ada asumsinya. Asumsinya harganya sama, kemudian biayanya itu yang dipertimbangkan ordering sama carrying cost. Ya. Jadi yang saya sebut purchasing cost itu ya di harga ini, harga barangnya itu biasanya menentukan dari carrying cost. Ya. Tapi ini yang dipertimbangkan yang betul ya, cuma ordering sama carrying cost ya. Ordering sama carrying cost yang dipertimbangkan. Kemudian karena ini rumus nanti akan ketemu hasilnya itu kuantitas yang segini, yang artinya ketika membeli sekian unit ya, yang artinya nanti setiap membeli itu sekian unit, artinya akan berulang ya. Same quantity at each reorder point. Kemudian harus diketahui demand ya, berapa jumlah permintaan setahun, kemudian ada lead time berapa lama, ordering cost, biaya untuk order, dan biaya untuk menyimpan carry. Kemudian asumsi berikutnya, purchasing cost per unit are unaffected by the quantity. Ya. Biaya pembelian per unit tidak dipengaruhi oleh kuantitas. Jadi asumsinya biaya belinya sama, ya, nggak ada diskon, kira-kira gitu ya. Karena ya ini rumus ya, kalau ada diskon ya pasti akan berbeda mungkin hasil angka EOQ-nya akan berbeda. Ya, tapi ini dianggap
sama supaya lebih gampang ya, supaya kita bisa tahu segini sekian unit ya. Kemudian no stock out occur ya, tidak ada kekurangan, jadi asumsinya terpenuhi apa namanya kebutuhannya, tidak ada yang kehabisan. Kemudian manager consider the cost of quality and synthesis cost only to extent that this cost affect ordering and carrying cost. Jadi biaya-biaya yang lain itu masuk dalam kategori nanti apakah masuk ke ordering atau carrying cost. Ini formulanya atau rumusnya, IOQ adalah akar 2 kali D kali P dibagi C. Ya, economic order quantity adalah akar 2 kali demand setahun, ya, dikali dengan ordering cost, ya, order per purchase order, jadi biaya untuk setiap kali pemesanan. Setiap kita pesan barang, jadi setahun berapa kali, ya kan? Nah sekali itu kita pesan itu rata-rata berapa ya. Yang ketiga adalah relevan dibagi dengan C ya, dibagi dengan C. C itu adalah carrying cost. Relevan carrying cost of one unit in stock, jadi biaya menyimpan per unit ya, biaya menyimpan per unit dalam waktu satu periode. Jadi si inventory itu kan nanti akan ini ya, dia akan akan ada di gudang ya, ada di gudang selama sekian lama ya, sampai dia dijual ya. Nah, per unitnya itu untuk nyimpennya biayanya berapa ya. Nah, itu yang akan kita cari IOQ-nya itu berapa ya, jumlah unit yang efisien itu berapa. Nah, ini salah satu teknik dalam inventory management. Kita lihat ilustrasinya di sini ya. Ini kita lihat, ini yang biru dulu ya. Yang biru adalah relevan carrying cost, biaya menyimpan. Makin banyak kuantitasnya, biaya untuk menyimpan makin tinggi ya. Nyimpan 10 biayanya lebih kecil daripada nyimpan 100. Nyimpan 1000 lebih besar lagi ya. Nah, itu ini kerja. Kemudian ini ada yang ini ya, ordering cost. Ordering cost ini kalau jumlah unit ya, makin banyak jumlah unit yang dipesan, maka order cost-nya makin kecil. Kenapa makin kecil? Ya karena makin jarang lah ya, makin jarang. Kalau kita pesannya banyak, jadi misalnya kebutuhan kita 10.000, kita pesan barangnya itu misalnya per 1000, berarti dalam setahun kita akan ada 10 kali pemesanan, ya kan? Kalau 10 kali pemesanan, biayanya per sekali pesan misalnya $50, 50 kali 10 jadi $500 misalnya. Nah kalau kita pesan lebih banyak, misalkan pesan 200, berarti 5 kali order kan, 5 kali order. Kalau 5 kali order berarti 5 kali berapa tadi? 5 kali 50 berarti 250. Kalau misalkan kita pesan yang lebih banyak lagi, misalkan berapa tadi? 10.000 per, kita pesannya per 5.000 misalnya.
berarti 2 kali. Berarti 2 kali 50, berarti 100, lebih kecil lagi. Nah, jadi ada 2 kondisi ya. Jadi kalau kita pesannya banyak-banyak, nanti carrying cost-nya besar, tapi ordering cost-nya kecil. Kalau kita pesan-pesan sedikit-sedikit, maka nanti carrying cost-nya kecil, tapi ordering cost-nya tinggi. Nah, nanti ada titik optimumnya, ya, pertemuan antara ordering cost dan carrying cost. Yang kalau kita jumlahkan, ya, ini total cost-nya, total cost carrying sama ordering cost, nanti titik temu ini ada di sini. Ya, ini ada di matematika ya, kalian udah pernah belajar di matematika. Oke. Nah, ini namanya tadi EOQ ya. Berikutnya untuk manajemen inventory, kita ada namanya reorder point. Ya. Apa itu reorder point? Yaitu titik di mana kita perlu memesan lagi. Ya, kita perlu memesan barang lagi. Ya. Supaya kita nggak mengalami namanya stock out. Ya, kita nggak kehabisan barang. Jadi jangan sampai misalkan ya, kita perlu kita misalkan ya ada permintaan per hari 1000 unit, per hari 1000 unit. Barang di gudang itu tinggal 3000 unit, ya. Tapi kita baru pesan barang. Nah, barang itu ketika kita pesan baru nyampe itu 5 hari. Kita pesan terus barang itu dikirim, ya kan, nyampe di gudang kita 5 hari. Nah, selama 5 hari berarti kan ada permintaan 5 kali 1000, ya kan, butuh 5000 sebenarnya, tapi kita di gudang cuma ada 3000. Nah, kan berarti ya, kita ada hari di mana kita nanti akan stock out, kita akan kekurangan persediaan, kita akan kekurangan inventory. Ya, nah jangan sampai terjadi, maka harus kita hitung reorder point, berapa jumlah inventory supaya kita nggak stock out. Nah, kita hitungnya adalah ini, jumlah unit yang diperlukan per hari, kira-kira gitu ya. Permintaan sehari berapa? 1000, tadi 1000 ya. Kemudian ketika kita pesan, kemudian barang itu nyampe berapa lama? 5 hari. Itu namanya purchase order lead time, 5 hari. Maka reorder point-nya adalah 1000 dikali 5, 5000. Ya. Artinya apa? Ketika persediaan di gudang tuh tinggal 5000, kita harus segera pesan. Ya. Jadi kita pesan ketika persediaan di gudang itu tinggal 5000. Kalau masih 6000 jangan pesan dulu. Nah, ya. Kalau kita pesan dulu, ya konsekuensinya apa? Kalau masih ada 6000, kemudian kita udah pesan dulu. Ya mungkin gudangnya ada hari di mana gudang agak penuh gitu ya. Tapi kalau misalkan buat jaga-jaga nggak masalah, ini perkiraannya. Jadi perkiraannya ketika barang itu tinggal 5000, pesan supaya kita tidak mengalami stock out. Ya. Nah, ini gambarannya ini ya. Jadi kita ini punya 1000 misalkan, reorder point-nya di 500. Nah, nanti kan selama lead time ini barang akan berkurang. Barang itu akan nyampe ketika barang lama habis. Barang lama habis, ini lead time. Barang baru datang, nah penuh lagi. Gitu ya. Nanti dia pakai turun lagi gitu ya. Nah, di sini kita udah pesan ya.
nanti turun pakai. Nah di sini nanti pesanan kita udah nyampe, keisi lagi, gitu ya. Nah, itu ilustrasinya. Kemudian berikutnya teknik untuk manajemen inventory adalah kita menentukan namanya safety stock. Safety stock. Pada saat permintaan dan lead time itu nggak pasti. Kalau tadi udah pasti enak, ya. Tapi seringkali kita menghadapi ada kalanya namanya lead time itu, misalnya ya, ada terutama kalau impor. Kalau kita barangnya impor tuh kadang nyampe sebulan, kadang sebulan setengah. Karena kalau ada kejadian apa bisa sampai 3 bulan. Nah, ada ketidakpastian di situ kan bahaya ya kalau kita menggunakan pola yang ini, menggunakan pola yang ordering cost ini. Ya, ini udah habis, ya, belum datang barangnya, stock out, ya enggak, stock out, bahaya. Karena kita perlu di sini menentukan namanya safety stock, persediaan pengaman. Safety stock is buffer, ya, pengaman against unexpected increases in demand. Jadi mengantisipasi permintaan yang nggak pasti. Jadi misalnya kalau di sini kan enak ya, per hari 250 gitu kan. Nah kalau ada tiba-tiba satu hari tiba-tiba minta 500 di mana? Di sini nih, barang cuma ada 250 gitu, ini ada 500, stock out dong, ya kan? Jadi namanya demand kan tidak selalu sama ya, tiap harinya, ya. Jadi karena ada ketidakpastian pada demand dan lead time, ya, maka kita perlu namanya safety stock. Nah, safety stocknya gimana? Ya sama, jangan terlalu banyak juga. Kalau safety stocknya banyak nanti ada yang hilang, ada yang expire dan seterusnya ya. Jadi jangan banyak-banyak. Manager use frequency distribution based on fair daily or weekly level dengan to complete safety stock level. Jadi dihitung ya, kira-kira permintaannya fluktuasinya kayak gimana ya, sehingga nanti safety stocknya berapa banyak. Oke. Cost terkait dengan safety stock tadi ya. Carrying cost, biaya untuk nyimpan ya. Kalau banyak ya ini. Stock out cost kalau kita terlalu sedikit stock out. Ya, jadi stock out itu bisa dibilang dia opportunity cost. Jadi laba yang hilang gara-gara apa? Kita nggak bisa memenuhi permintaan, ada orang mau beli, kita udah nggak ada barangnya. Nah itu kan berarti kita kehilangan untung, ya, keuntungan, ya. Sama ordering cost, ya. Nah ini opportunity cost-nya. Ya. Opportunity cost itu bisa terkait juga cost of capital. Jadi harusnya kalau misalnya kebanyakan, itu juga ada opportunity cost juga. Jadi kalau kehabisan ada opportunity cost, stock out cost tadi. Kalau kebanyakan juga ada opportunity cost. Wah, kita stoknya jadi banyak nih gudang. Nah, stok itu kan dibeli pakai uang. Uang itu kan ada biayanya. Jadi uang itu hasil minjem, yang mending buat bayar utang. Kira-kira daripada buat numpuk-numpuk inventory nggak jelas, ya, mending buat bayar utang. Jadi nggak gede bunganya, misalnya gitu ya. Kemudian ada istilah cost of prediction error, kesalahan dalam memprediksi, ya. Nah ini cara ngitung cost of prediction error, compute monetary outcome for the best action that could be taken. Yang terbaik costnya berapa, kemudian compute monetary outcome from the best action based on correct amount of predicted cost per business model. Jadi kita
memperkirakan permintaan segini gitu ya, sehingga kita putuskan memesan segini. Nah, sebenarnya permintaan itu berapa? Nah, kan ada selisih ya. Jadi antara prediksi kita permintaan 1000, ternyata permintaannya 1500. Baik, prediksi kita kan salah ya. Selisih antara aktual dengan hasil prediksi kita kan 500 ya. Nah, kalau kita tentukan inventory untuk 1500, kita bisa dapat untung berapa, ya kan? Kemudian ketika kita putuskan dengan menyimpan inventory itu 1000, itu bisa untung berapa? Nah, selisih keduanya itu disebut dengan cost of prediction. Oke ya, itu dulu ya. Saya kasih latihan dulu untuk kalian ya. Nanti kita ketemu lagi jam 9-an. Saya mau ada rapat dulu sebentar. Saya kasih soal untuk kalian latihan ya. Buka chapter, sekarang kita chapter, kalau di onken yang baru berarti chapter 21 berarti. Di onken yang lama ini chapter 20. Oh, sini 21. Oke. Oke, kalian kerjakan nomor problem 2130. Halo? Pak, maaf, tadi chapter 20, nomor 21 berarti. Chapternya kalau di buku Hongen yang edisi 17, chapter 21. Jadi nomor 2130. Kalian kerjakan ya. Nanti kita diskusikan ya. pengumpulannya di mana? Kalian ada bukunya kan? Jadi udah bisa ngerjakan sendiri ya. Oke. Saya mute dulu, saya ini dulu ya, saya rapat dulu. Baik, gimana, udah selesai? Belum? Oke, kita bahas ya. Anda lihat soalnya masing-masing? Kalau saya share screen. Nah, ada yang udah selesai belum? Kalau ngerjain ini harus pakai kalkulatornya. Saya belum, Pak, masih gitu. Ini ya. Coba lihat. Food Love Show Company produce and sells excellent quality walking shoes. After production, these shoes are distributed to 30 warehouses around the country. Each warehouse
Services approximately 120 stores in each region. Wah, ini ya. Gede ya. 30 warehouse. Satu warehouse rata-rata 120 toko. Foodlove uses an EOQ model to determine the number of pairs of shoes to order for each warehouse from the factory. Jadi setiap warehouse itu pakai EOQ untuk pesan ke factory ya, ke pabrik ya. Annual demand for warehouse 1 WH1 ini ya, warehouse 1 approximately 180,000 pairs of shoes. Setahun permintaannya 180.000 sepatu. The ordering cost is $200 per order. Ya. Sekali pesan $200. The annual carrying cost of a pair of shoes is 3.2 per pair. Untuk nyimpen si sepatu itu di warehouse itu biayanya 3,2 untuk satu sepatu dalam setahun itu rata-rata ya. Jadi kita di sini tahu ya D-nya berapa, demand-nya 180.000 ya. Kemudian ordering cost per ordernya 200 ya. Kita tahu P-nya berarti ya P. Kemudian ada C-nya ya, carrying cost-nya 3,2. Udah tahu, berarti kita bisa cari EOQ-nya nomor 1. Use EOQ model to determine optimal number of pair of shoes per order. Berapa jawabannya? 4.743 pasang sepatu. Oke. Kok panjang ya? 4.000. Banyak ya? Emang angkanya nggak bulat ya? Jadi rumusnya gimana? Akar 2 dikali D dikali P per C gitu ya. Ya, 2 dikali 180.000 dikali 200 ya, dibagi 3,2. Hasilnya berapa itu? Kemudian diakarin ya, diakar. Hasilnya 4.000 sekian ya. Betul semua sama? Iya Pak. Sama Pak. Sama? Oke. Nomor 2, assume each month consists of approximately 4 weeks. Anggap aja gitu ya, ada 4 minggu nih. Meskipun kan 1 bulan ada 4 minggu lebih sedikit ya. Anggap aja ini ada 4 minggu. If it takes 1 week to receive an order, at what point should warehouse jadi kalau untuk menerima order itu butuh 1 minggu, berapa poin should warehouse reorder shoes? Berapa reorder poinnya? Ya, berapa reorder poinnya? Berarti kan ini satu hari tadi udah ada ya, setahun itu 180.000 ya permintaan setahun. Berarti permintaan per minggu berapa? Kalau sebulan ada 12 bulan, sebulan ada 4 minggu. Berarti berapa? 12 dikali 4 ya, berarti ya 48 ya, berarti 180.000 bagi 48 ya, berapa? $180.000 dibagi 12 bulan dibagi 4 minggu gitu ya. Berarti permintaannya berapa?
3.750, Pak. 3.750. Oke, ya 3.750 berarti the other point 3.750. Setiap persediaan itu tinggal 3.750 ya. Si warehouse 1 itu harus segera pesan. Ya, pesan sebanyak berapa tadi? EOQ-nya 4.000 sekian ya. Pesan 4.000 sekian. Nanti begitu stoknya tinggal 3.000 pesan lagi. Ya, 4.000. Itu ya. Nomor 2. Kemudian nomor 3. Although warehouse 1 average weekly demand is ini 3.750 pair of shoes. Oh, ini kok jawabannya ada sih di bawahnya. Demand each week may vary with the following probability distribution. Oke ya. Permintaan itu bisa variatif ya. Ini ceritanya ya, total demand for 1 week ya, 3.250, kadang 3.250, kadang 3.500, kadang 3.750, kadang sampai 4.000 ya, kadang 4.250. Kemudian ini ada probability-nya ya, probability permintaannya 3.250 itu 5%, 3.500 15%. Paling banyak 3.750 ya, 55%. Nah, pertanyaannya apa nih? If store 1 shoes and warehouse 1 has none in stock, warehouse 1 can rush them to the store at an additional cost 3 per pair. Ya, jadi ini ceritanya apa? Kalau sebuah toko, suatu toko menginginkan satu minta sepatu dan warehouse 1 itu nggak punya stoknya, ya. Jadi warehouse 1 can rush them to the store at an additional cost. Can rush, maksudnya apa? Can rush them to the store at additional cost 3 per pair. Jadi mungkin ini ya, apa, ketika nggak ada stok dia akan nyari gitu ya, wah nggak ada, jadi kalau ada yang minta kemudian apa namanya di ini nggak ada, dia mungkin harus nyari apa, nyari barang di tempat lain ya, warehouse itu harus nyari tempat lain tapi ada tambahan biaya ya, $3 per sepatu ya, jadi stock out cost-nya nih $3 per sepatu. How much safety stock should warehouse hold? Ya, sebaiknya berapa safety stock yang harus disimpan oleh warehouse 1 ya, berapa safety stocknya? Mana nih ya cara ngitung yang nomor 3 ini? Ini 25%, 20%.
Mana ada ide gimana cara ngitung safety stock? Jadi kan kita ini ya bisa jadi permintaan itu naik lebih dari yang kita perkirakan, bisa jadi turun dari yang kita perkirakan, gitu ya. Jadi kita harus siapin safety stock supaya nggak ada stock out, karena kalau ada stock out ini ada tambahan biaya ya, biaya per sepatunya jadi nambah 3 dolar per sepatu, lebih mahal ya. Oke, jadi kita lihat lead time-nya itu kan seminggu ya, lead time seminggu. Jadi lead time seminggu, permintaan tiap minggunya 3.750. Nah, kemungkinan itu ada 4, ada bisa jadi 4.000 pair, bisa jadi 4.250 pair. Berarti harus menyediakan berapa nih? Tambahan 500 ya. 500 pasang untuk jaga-jaga ya. Jadi 3.750 di sini permintaan terbanyak 4.250. Jadi kurang lebihnya ini harus ada pengaman sekitar 500 ya. Jadi 500 itu harus harus ready supaya kalau misalnya ada pelonjakan permintaan 4.000 sampai 4.250 itu masih aman ya. Nah, kemudian how will this affect the reorder point and order quantity? Enggak ya, jadi safety stock itu enggak mempengaruhi. Jadi reorder point tetap jadi mempengaruhi reorder point, betul. Jadi reorder point-nya ketika ada safety stock adalah reorder point yang biasa tadi yang 3.750 ditambah safety stock-nya ya. Jadi kan kita harus ada safety stock 500. Ya, kita ada order point 3.750. Jadi ketika stoknya berarti 3.750 tambah 500 berarti 4.250. 4.250 kita kita udah pesan. Khawatirnya di situ nanti ada selama seminggu kita nunggu ada lonjakan permintaan ya. Oke, coba kita lihat tadi nggak ada rumus rumus safety stock. Seingat saya begitu, nanti kita lihat. Backflash.
conditioner. Ini ya, di sini ya ilustrasinya. Ini di soal sini, manager use frequency distribution based per daily or weekly level demand of the safety stock level. Assume that one of the following level demand will occur 2 week process order lead time. Lead time-nya 2 minggu. Total permintaan 2 minggu. Segini probability-nya, we see that 500 is most likely level, 500 ya, paling banyak. For 2 weeks, because it has the highest probability of occurrence. We see also 0,35 probability that demand will be 600, 35 ini ya, 20 tambah 9 tambah 0,6, 600, 800. 0,35. If customer want to buy, has non-stock, their shed can rush them to the customer additional cost to their $4 per unit. The relevant stock out cost this case adalah $4 per unit. The optimal safety stock level is the quantity of safety stock minimize the sum of annual relevant stock out carrying cost. Therefore, ordering cost of irrelevant safety stock ratio recall. Carrying cost-nya 5,2 per unit per year. Okay. The annual relevant total stock out and carrying cost when the ordering point. Oh, kita harus ngitung berarti di sini ya. Harus ngitung probability-nya, kerugiannya berapa ya. Jadi ketika kita nyimpen 500, nyimpen lebih dari 500, berarti akan ada carrying cost ya. Carrying cost tadi 3,2 ya, carrying cost-nya. At the existing safety stock 300 will never include higher carrying cost. Oke, jadi yang tadi yang 500 itu tidak akan kena stock out cost ya, tidak akan kena stock out. Tapi di situ akan ada ininya ya, carrying cost-nya ya. Carrying cost-nya berarti kalau tadi kasus kita itu 3,2 dolar ya, 3,2 dolar. Jadi kita asumsikan seperti ini, kalau kita safety stock-nya itu di 500 ya, itu biayanya berapa? Berarti kita harus hitung biaya ini ya. Misalkan safety stock level in unit, ini kalau 0 ya, kemudian ini kalau misalkan permintaannya segini ya, ini kalau nggak ada stock out, kalau tidak ada safety stock, kalau tidak ada safety stock, itu kita hitung ya biayanya berapa dikali dengan probability berapa, stock out di unitnya jadi berapa. Kalau permintaannya 600, 700, 800, ini berarti kekurangannya karena kita nyimpennya 500, kekurangannya jadi ini kalau permintaan 600 kurang 100, kalau permintaannya 700 kurang 200 ya, kali probability-nya ya, relevant stock out cost ya, yaitu nomor 3 ini unit
dikali dengan ini ya, stock out cost-nya, relevan stock out cost-nya 4. Jadi ini kalau kurang 100 400, kurang 200 800, kurang 300.000. Ini jumlah pemesanan dalam 1 tahun, frekuensi pemesanan ya, frekuensi pemesanan, expected stock out cost ya, jadi dari relevan stock out cost dikali dengan sorry 4, berarti ini probability-nya dikali dengan ini, dikali dengan stock out cost-nya, dikali dengan jumlah pemesanan dalam setahun. Ada 13, jadi ini apa namanya? Kalau kita nggak nyimpen safety stock, itu stock out cost-nya segini, 2.912. Ya. Sekarang kalau misalkan kita simpen safety stock-nya 100, ya, kalau kita simpen safety stock-nya 100, itu kalau permintaan 700 stock out-nya, berarti kan kita sediain 600 ya. Kalau permintaan 700, maka stock out 100. Kalau permintaan 800, stock out-nya 200. Nah, kita hitung kayak tadi, itu biayanya 1092. Ya, kalau kita stok safety stock-nya 200, itu biayanya 312. Kalau kita safety stock-nya 300 ya, tidak ada cost-nya. Tapi nah, ini kita bandingkan dengan carrying cost. Ini carrying cost-nya 0, yang kalau kita nggak ada safety stock. Kalau kita safety stock-nya 100 ya, carrying cost-nya 520. Kalau kita safety stock-nya 200, carrying cost-nya 1000. Kalau kita safety stock 300, carrying cost-nya 1560. Nah, kita jumlahkan relevan total cost-nya. Ini total 2000 kalau kita nggak punya safety stock. Kalau kita safety stock-nya 100, 1612. Kalau kita 200, 1352. Dan kalau kita 300, 1560. Maka di sini yang paling efisien, yang paling murah biayanya adalah ketika safety stock-nya 200. Jadi kalau kita aplikasikan di soal yang tadi ya, hitung di Excel ya. Jadi tadi 3.750. Mana tadi tuh? 21. Nomor berapa tadi? 21 berapa? 30, Pak. 21 30. Ya. 3750 4.4250. 4.000 sama 4250. Saya sharing Excel-nya ya. Kalian sambil hitung ya. Jadi kalau permintaan 180.000 ya, 180.000,
kemudian EOQ-nya tuh tadi kalian hitung 4.000 berapa, ya. Frekuensi pemesanan dalam setahun berapa kali? Berarti 180.000 dibagi EOQ-nya ya. 180.000 dibagi berapa? 4.000 sekian. Ketemu berapa kali? 38 kali, Pak. 38 kali ya. Tapi hampir seminggu sekali berarti. Kayak ini safety stock. Ini kalau 0 ya. Kalau 0 ini kalau ini ya. Demand per minggu, probability-nya tadi berapa? Ada yang masih ingat? Probability-nya tadi 20% sama 5% ya. 20% dan 5%. 0,2 sama 0,05. Ini kalau safety stocknya 0 ya, kita kan tadi di apa di 3750 ya, di reorder point ya 3750. Berarti ini kurang 250 unit ya, stock out unit, stock out unit, kurangnya 150, ini kurang 500 berarti ya. 500. Kemudian relevan ini ya tadi ya, stock out cost-nya tadi berapa, $3 ya per unit ya. Berarti kali 3 jadi disambung. Apa istilahnya tadi? Bukan stock out cost, ini stock, harus dikali probability-nya stock out cost itu. Ini apa tadi? Jadi ini dalam unit kita kekurangan segini ya, sehingga apa namanya, kalau dalam dolarnya itu kalau stock out cost kita kali dengan kemungkinannya, jadi kita akan rugi sebesar jadi total biayanya 225. Nah, kita bandingkan dengan carrying cost-nya. Carrying cost-nya kalau kita di stoknya 0, maka kan kita carrying cost nggak ada nambah ya. Sekarang kalau misalkan kita apa namanya punya safety stock 250 misalnya ya, safety stock 250. Kalau punya safety stock 250 berarti persediaan kita nanti ada 4.000 ya. Jadi tinggal
kalau misalkan demand itu 4.250 ya. Nah, 05 ini jadi 250 unit kekurangannya ya. Kali 3 berarti 750. Stock out cost-nya adalah 0,05 dikali 37,5. Sedangkan carrying cost kita ya, kalau kita ada safety stock segitu berarti tadi carrying cost itu ini ya, oh tadi sorry ada yang ini ya, ada yang kurang ya. Masih tadi frekuensi pemesanan ya, frekuensi pemesanannya jadi 30 berapa tadi? 38, Pak. 38. Stock out cost itu ini dikali frekuensinya ya. Ini dikali frekuensi pemesanan. Nah, carrying cost-nya ini kalau kita safety stock-nya 250 berarti 250 dikali 3,2 ya, 800. Jadi ini total cost-nya. Tambah. Ya. Kan kalau kita 500 maka kan ini 0 semua ya, nggak ada stop out ya, 0. Hanya carrying cost-nya kita jadi 500 dikali 3,2, 1.600. Ini 1.600. Jadi yang paling murah di sini 1.600 ya. Coba kita lihat. Ya benar gitu ya. Jadi kita bandingkan, kita lihat kalau kita pakai safety stock itu aman.
ya, antisipasi dari permintaan yang melonjak ya. Lihat kalau permintaan di atas 3750 ya, ini ditampilkan dua angka 4.000 dan 4.250 ya, kemungkinannya segini ya. Stock out cost-nya biayanya segini besar. Nah, kalau kita safety stock-nya 250 ya, ini stock out cost-nya 1.425, tapi kita harus ada carrying cost sebesar 800, biayanya total 2225. Sekarang kalau kita safety stock-nya 500 ya, ini tidak ada stock out cost ya, tapi kita ada carrying cost 1.600, sehingga total cost 1.600 yang relevan. Sehingga dari ketiga alternatif ini ya, yang paling murah adalah yang kalau kita safety stock-nya 500. Ini yang paling kecil biayanya ya, mempertimbangkan antara stock out cost dan carrying cost. Baik, ada pertanyaan? Untuk nomor 2130 Udah cukup Pak dari saya Pak. Mungkin dari ya. teman yang lain. Yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke PowerPoint-nya ya. Tadi ya, sekarang just in time. Apa itu just in time? Ini teknik juga untuk manajemen inventory ya. Just in time adalah satu pendekatan di mana kita menggunakan paradigma bahwa menyimpan persediaan itu biayanya besar ya. Jadi sebisa mungkin ya, satu perusahaan itu tidak memiliki inventory ya. Jadi ada dua jenis just in time. Pertama disebut just in time purchasing ya, yaitu upaya teknik yang dilakukan agar bahan baku itu seminimal mungkin persediaannya. Jadi just in time purchasing itu kita beli begitu datang barang, nggak disimpan di gudang, langsung diproduksi, langsung dipakai buat produksi. Ya, paradigmanya berarti persediaan bahan baku itu sedikit mungkin, atau bahkan kalau bisa nggak ada. Jadi begitu kita beli, barang datang langsung dijual atau langsung dipakai buat produksi. Ya. Jadi ini tidak menggunakan EOQ. Kalau EOQ kan tetap ada ini ya, tetap ada stok ya, meskipun yang paling ekonomis tadi ya. Nah, kalau just in time itu kalau bisa nggak ada. Jadi artinya kalau kita lihat di sini carrying cost itu 0. Tapi yang kalau kita lihat model yang tadi EOQ, ordering cost-nya yang tinggi, ya kan? Jadi kalau just in time itu ordering cost-nya tinggi. Mungkin dia jadi lebih mahal daripada pakai EOQ ya, lebih tinggi biayanya. Karena kalau EOQ kan mempertimbangkan yang paling minimum untuk carrying cost sama ordering cost-nya gimana. Nah, kalau just in time itu tidak. Jadi yang penting carrying cost-nya itu kecil aja. Nah, terus ordering cost-nya gimana? Nah, ordering cost-nya baru dipikirin. Gimana supaya ordering cost-nya itu bisa kecil. Bisa nggak pakai kontrak gitu? Bisa nggak misalnya kita bikin pabriknya itu nggak jauh-jauh, bikin pabriknya itu dekat sama supplier. Jadi begitu kita minta barang dikirim, orang tuh langsung barang tuh nggak berapa lama langsung nyampe gitu. Jadi nggak lama. Atau pakai kontrak, jadi kita minta
eh, apa namanya, vendor kita itu bikin gudang dekat pabrik kita. Jadi kalau kita butuh, ya, gudang vendor kita ada di sebelah gitu ya. Jadi langsung datang. Itu teknik-teknik yang digunakan dalam just in time. Karena paradigmanya kalau kita nyimpan barang carrying cost itu biayanya gede. Selain carrying cost tadi ya, ada shrinkage cost, kemudian ada quality cost ya, biaya. Kemudian ada apa lagi, opportunity cost juga ya, duitnya kepake buat nyimpan inventory ya. Meskipun ya ada kekurangannya tadi di ordering cost, kemudian stock out cost. Kan kalau kita persediaannya sedikit, ketika permintaan banyak, nah sehingga just in time itu mensyaratkan prediksi yang bagus. Jadi kalau permintaan segini, kalau bisa pakai kontrak permintaan. Jadi kita nggak ngira-ngira orang tuh kalau mau beli kontrak ya, beli sekian, mau nyampe tanggal sekian gitu. Jadi kita udah pasti ada pembelian sekian, berarti kita harus beli bahan baku sekian gitu ya. Jadi begitu kita beli bahan baku pakai produksi, langsung kita kirimin ke yang pesan gitu. Nah, kalaupun misalnya kita sistemnya itu bukan order, sistemnya itu orang kita display kemudian nanti orang beli gitu ya, pakai persediaan ya, kita berarti prediksinya harus benar-benar tepat. Permintaan itu per hari berapa, sehingga kita bisa siapin produksinya butuhnya berapa gitu. Jadi main di ini ya, akurasi, main di akurasi. Begitu juga main di proses kalau kita pakai just in time. Berarti jangan sampai ada barang yang gagal. Orang permintaan 1000 unit, kita bikin kita produksi 1000 unit, tapi kemudian dari 1000 unit yang kita produksi ada yang gagal. Yang gagal misalnya 50 ya. Jadi kita hanya bisa memberikan barang 950 karena yang 50-nya gagal, cacat. Nah, ini nggak boleh, orang mintanya 1000 ya. Jadi just in time itu memaksa sistem produksi itu harus zero defect ya, zero defect. Kalau benar-benar ini ya mungkin dalam prakteknya nggak seketat itu ya. Mungkin ketika ada yang minta 1000 kita produksi misalnya 1020 misalnya, jaga-jaga gitu ya. Ya, kita tahu errornya ada berapa persen, atau spoilage-nya ya, normal spoilage berapa persen, kita jadi begitu. Jadi yang dilakukan adalah perbaikan proses ketika kita menerapkan just in time. Ya, jadi ada just in time purchasing, ada just in time production. Nah, kalau just in time purchasing itu fokusnya adalah bagaimana supaya bahan baku itu minim atau nol gitu ya. Jadi kita beli bahan baku benar-benar untuk yang mau kita gunakan untuk produksi. Jadi kita produksi sekian, bahan bakunya sekian. Kita nggak nyimpan atau meminimalisir lah gitu ya. Nah, ini just in time purchasing ini ya pembahasannya. Jadi ini supply chain ya, berarti kita harus membeli dari vendor yang betul-betul barangnya bagus, nggak boleh ada bahan baku yang cacat dan seterusnya, kualitasnya harus bagus ya. Nah, ini ada aplikasi namanya Material Requirement Planning atau MRP. Ya. Nah, ini udah masuk just in time production ya. Kalau just in time production itu fokusnya gimana supaya finish good inventory-nya itu minim atau bahkan bisa nol. Itu just in time production. Jadi kita hanya memproduksi sebanyak yang diminta oleh konsumen kita. Mintanya segitu ya kita produksi segitu.
Jadi artinya ini perlu tadi saya katakan perlu akurasi yang tinggi. Just in time production disebut demand pull. Jadi ditarik dari permintaan berapa, maka produksi berapa, maka nanti just in time purchasing-nya beli bahan baku kita. Ya. Nah, ada di MRP ya, ada demand forecast, kemudian ada BOM, bill of material, yang menentukan kalau mau unit sekian yang mau dijual, yang mau diproduksi, maka butuh bahan baku A, B, C berapa, butuh tenaga kerja berapa orang, gitu ya, itu ada di dalam berapa jam, apa aja gitu ya. Itu ada di namanya bill of material. Ini MRP, banyak digunakan ya di perusahaan-perusahaan manufaktur MRP. Inventory management, MRP, dan just in time production. Oke. Nah, nama lain dari just in time itu adalah lean ya, lean production. Jadi seramping mungkin, artinya ramping itu nggak ada yang obesitas, nggak ada yang kelebihan kapasitas. Jadi dibikin kapasitasnya jumlah unit yang diproduksinya sesuai benar-benar yang diminta. Jadi kalau orang slim itu kira-kira apa yang ya slim ya, jadi nggak gemuk ya, lean namanya istilahnya lean, nggak gemuk. Jadi benar-benar apa yang dimakan tuh yang jadi outputnya segitu, input output itu bersih gitu. Prosesnya benar-benar bersih, jadi nggak ada yang menumpuk ya, lemak-lemak nggak ada yang menumpuk, keluar jadi energi gitu. Nggak menumpuk. Tujuan just in time production ya, just in time production system result in close coordination among workstation. Harus koordinasi, harus benar-benar kuat, nggak ada yang miss, sehingga nggak ada yang gagal. Smooth the flow of good, barang ngalirnya lancar gitu ya, nggak ada yang tersumbat, nggak ada yang numpuk barang ya. Kemudian ketiga, chief flow quantity of inventory, dimana inventory-nya minim atau bahkan just in time aim to simultaneously, secara simultan meet customer demand in timely manner. Jadi secara simultan memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu, sekaligus produce high quality produk, harus berkualitas karena nggak boleh ada yang gagal ya, and generate lowest possible cost, biayanya paling murah ya, biayanya paling murah. Nah, jadi paradigma just in time itu gitu, gimana supaya bisa menghasilkan produk yang diinginkan pelanggan tepat waktu, kualitas bagus, biaya murah ya. Ciri-ciri dari just in time production, production organized in manufacturing cell which are work area with different type of equipment group together to make a product. Jadi nggak jauh-jauh, jadi produksi di situ semua, karena begitu ada jarak, ada waktu, itu memungkinkan memungkinkan waktu yang lebih lama. Pertama, waktunya lama. Yang kedua, risikonya tinggi. Jadi kalau risiko barang itu rusak, risiko apa. Jadi kalau bisa satu tempat produksi sehingga kegagalan minim, lebih cepat. Ya. Itu cirinya. Yang kedua, worker are hired and trained to be multi-skill. Jadi multi-skill karena dia satu tempat mengerjakan semuanya sampai selesai, sehingga errornya itu lebih sedikit. Yang ketiga, defect aggressively eliminated, kegagalan itu dikurangi benar-benar. Dan yang keempat, setup time and manufacturing cycle time reduce, dikurangi jumlah setup time sama cycle time. Kemudian supplier selected on the basis of their ability to deliver quality material in timely manner.
vendornya benar-benar bagus ya, jangan sampai ada bahan yang jelek, kualitas kurang dan seterusnya. Terus mereka harus nganterin barang tepat waktu gitu ya. Karena kalau nggak tepat waktu ada delay gitu ya, bahaya. Nggak bisa memenuhi konsumen. Cost and benefit of just-in-time production, tentu just-in-time banyak manfaatnya, mengurangi biaya overhead, mengurangi biaya inventory, kemudian kualitas tuh benar-benar diperhatikan ya, kemudian waktu lebih cepat. Ini kelebihan dari just-in-time. Kekurangannya tentu ini ya, just-in-time perlu teknologi yang canggih, perlu SDM yang bagus ya, yang itu nggak murah ya. Itu mahal ya, sistem yang bagus, itu kekurangan dari just-in-time. Nah, ini ada ERP, Enterprise Resource Planning System. Ini satu aplikasi yang udah banyak digunakan di mana-mana di dunia ya, bukan cuma di Indonesia, dunia, tapi ini produk asalnya dari ya ini ERP sistemnya, tapi kalau perusahaannya ada banyak, yang terkenal SAP ya, yang terkenal SAP, ada Oracle, ada apa lagi, UAD, macam ya, perusahaan yang bikin ERP banyak. Ya. Itu adalah satu software yang terintegrasi ya dari produksi. Jadi ada modul produksi, modul akuntansi, modul keuangan, modul gudang, modul SDM ya. Satu sistem informasi yang mengintegrasikan semua. Biasanya kalau yang lama-lama itu akuntansi sendiri, aplikasi HRD sendiri, aplikasi produksi sendiri gitu biasanya. Nah, ini digabungin. Jadi begitu ada catatan di produksi bisa nge-link ke akuntansi. Ya, begitu ada catatan, ada perubahan di SDM langsung nge-link ke produksi, langsung nge-link ke akuntansi. Ya, integrasi. Itu namanya ERP. Ya. Nah, kalau mau pakai just-in-time ya perlu ERP ya. Dan itu nggak murah, mahal. ERP. Financial performance measure such as inventory turnover ratio is expected to increase. Oke, jadi ketika kita menerapkan just-in-time, nanti balance scorecard-nya juga menyesuaikan ya. Nanti kalian belajar balance scorecard, pengukuran kinerja. Ya, pengukuran kinerja itu nanti menyesuaikan dengan ukuran-ukuran kinerja di just-in-time. Kemudian ini terakhir ya, mengenai back-class costing, kita sudah mengenal akuntansi yang tradisional. Kita mencatat biaya itu dari sejak kita beli bahan, kemudian bahan itu kita gunakan untuk produksi menjadi work in process, yang kita jurnal, work in process, debit, kredit, bahan baku gitu ya. Kemudian kita ada biaya tenaga kerja masuk ke work in process juga, ada overhead masuk ke work in process. Kemudian nanti jadi finish good ya. Kita jurnal lagi finish good, nanti finish good terjual menjadi COGS, kita jurnal lagi. Jadi ada banyak step akuntansi di dalam sistem tradisional. Ya, stepnya ada banyak. Jadi beli bahan baku, tenaga kerja dan seterusnya, stepnya ada banyak. Nah, itu ada yang mengkritik itu terlalu banyak tuh, prosesnya terlalu rumit. Nah, bisa nggak disederhanakan? Nah, ketika kita sudah menggunakan just-in-time, semuanya serba cepat, semuanya serba ini, maka akuntansinya nggak boleh rumit-rumit. Nah, disederhanakanlah akuntansi untuk produksi tadi, ya, yang dari beli bahan baku sampai ke COGS ya, dimampatkan, diperpendek jalurnya, jadi yang disebut dengan back-class costing. Ya, back-class costing. Jadi beberapa jurnal dihilangkan dalam back-class costing. Ya, jadi jurnalnya pendek. Tapi secara akuntansi keuangan nggak boleh. Ya.
doesn't necessarily comply with GEP, karena bagaimanapun kalau di standar akuntansi keuangan kita harus menghitung apa namanya nilai inventory itu benar-benar ini ya, benar. Jadi direct material inventory, kemudian apa work in process inventory, kemudian finished good inventory, ya. Nah, yang expense COGS kan, COGS yang expense. Nah, ketika kita ngitung inventory sama COGS nih critical nih, kalau untuk akuntansi keuangan, berapa yang udah COGS, berapa yang. Nah, kalau apa baik kelas itu nggak terlalu mementingkan itu. Biaya masuk COGS, dia masuk COGS, kira-kira begitu. Potong. Ini disebut clean account. Ya, camping. Ya. Oke, mungkin itu materi pada hari ini. Terima kasih. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Tidak ada? Saya tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Pertemuan hari ini, minggu depan berarti asinkronus ya, asinkronus. Jadi pertemuan terakhir tatap muka secara online dengan saya sebelum UAS. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Mudah-mudahan kalian sukses, nilainya bagus, kuliah lancar, nanti bisa menjadi manusia yang berguna. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, Pak.